Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 untuk memenuhi tugas mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam yang dibimbing oleh Ibu Suatu Hasanah. kami di sini akan menayangkan sekaligus menjelaskan tentang sejarah masuk dan perkembangan Islam di 3 negara, yaitu yang pertama negara Thailand, Yang kedua negara Filipina. Dan yang ketiga adalah negara Singapura. Nama saya Tripriata Wiraatmaja. Nama saya Cindy Sukasari. Nama saya Nur Aziza. nama saya Anita Wahyu, saya Ilmu Nur Enisa Fadil. Selamat menyaksikan. Yang pertama yaitu sejarah perkembangan Islam di Thailand. Thailand biasa disebut juga Muang Thai atau Siam atau negeri gajah putih. Thailand berarti negeri yang merdeka. Karena Thailand merupakan satu-satunya negeri di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh negara lain. Islam diperkirakan datang ke Thailand sekitar abad ke-10 melalui jalur perdagangan. Penyebaran Islam ini dilakukan oleh para guru sufi dan pedagang yang berasal dari wilayah Arab dan pesisir India. Ada juga pendapat yang mengatakan Islam masuk ke Thailand melalui kerajaan Samudra Pasai di Aceh. Salah satu bukti yang menguatkan pendapat ini adalah ditemukannya sebuah batu nisan yang bertuliskan Arab di dekat kampung Teluk Cimunah, Pekan Pahang yang bertepatan pada tahun 1028 Masehi. Ketika kerajaan Samudra Pasai ditaklukkan oleh kerajaan Siam Thailand, banyak orang-orang Islam yang ditawan. Ketika itu, Raja Zainal Abidin salah satu tawanan yang kemudian dibawa ke Thailand. Para tawanan itu akan dibebaskan apabila telah membayar uang tebusan. Kemudian para tawanan yang telah bebas itu ada yang kembali ke Indonesia dan ada pula yang menetap di Thailand dan menyebarkan agama Islam di wilayah Thailand Selatan yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Mayoritas penduduk Thailand adalah bangsa Siam, Tionghoa, dan sebagian kecil bangsa Melayu. Jumlah umat Islam di Thailand sekitar 4,6% dari total kurang lebih 65 juta jiwa penduduk Thailand. Penduduk Muslim di Thailand sebagian besar berdomisili di bagian selatan Thailand seperti di Patani, Yala, dan Narathiwat. Daerah-daerah tersebut awalnya merupakan bagian dari sebuah kerajaan Melayu Islam Patani Darussalam. Daerah yang sekarang disebut Thailand Selatan pada masa dahulu berupa kesultanan-kesultanan yang merdeka dan berdaulat. Di antara kesultanan yang terbesar adalah Patani. Patani berasal dari kata Al-Fatani yang berarti kebijaksanaan atau cerdik. Karena di tempat itulah banyak lahir ulama dan cendekiawan Muslim terkenal. Berbagai golongan masyarakat dari tanah Jawa banyak pula yang menjadi pengajar Al-Quran dan kitab-kitab Islam berbahasa Arab Jawi. Beberapa kitab Arab Jawi sampai saat ini masih diajarkan di beberapa sekolah Muslim dan pesantren di Thailand Selatan. Mayoritas orang Thailand beragama Buddha hingga mencapai 80%, sehingga umat Muslim merupakan kaum minoritas dan sering mendapat serangan dari umat Buddha, atau lebih tepatnya umat Buddha garis keras. Kawasan Thailand bagian selatan merupakan basis masyarakat Melayu Muslim adalah daerah konflik agama dan persengketaan wilayah dengan latar belakang ras dan agama yang berkepanjangan. Konflik Thailand Selatan terjadi sejak diserahkannya wilayah utara Melayu oleh pemerintah kolonial Inggris kepada kerajaan Siam. Saat itu, dibuatlah Traktat Anglo-Siam yang mencabut hak-hak dan martabat Muslim Patani. Akibatnya, muncul aksi-aksi perlawanan dan dianggap pemerintah pusat sebagai gerakan separatisme, hingga diberlakukan darurat militer di wilayah Thailand Selatan. Perkembangan Islam di Thailand semakin pesat saat beberapa pekerja Muslim dari Malaysia dan Indonesia
masuk ke Thailand pada akhir abad ke-19. Saat itu, mereka membantu kerajaan Thailand membangun beberapa kanal dan sistem perairan di Krung Thep Nakhon, sekarang dikenal sebagai Provinsi Bangkok. Beberapa keluarga Muslim bahkan mampu menggalang dana dan mendirikan masjid sebagai sarana ibadah. Sebuah masjid yang didirikan pada tahun 1949 oleh warga Indonesia dan komunitas Muslim asli Thailand. Tanah wakaf masjid ini adalah milik almarhum Haji Soleh, seorang warga Indonesia yang bekerja di Bangkok. Yang kedua yaitu sejarah perkembangan Islam di Filipina. Islam merupakan agama monoteisme tertua yang tercatat di Filipina. Islam masuk ke wilayah Filipina, khususnya Kepulauan Sulu dan Mindanao, pada abad ke-12. Pada tahun 1380, Karimul Makdum adalah seorang mubalik Islam pertama dari Arab mencapai Kepulauan Sulu dan Jolo di Filipina dan menyebarkan agama Islam di negara ini. Pada tahun 1390, Raja Baguinda, seorang pangeran dari Minangkabau, juga merupakan orang pertama yang menyebarkan agama Islam di Kepulauan Sulu. Raja Baguinda tiba di Kepulauan Sulu 10 tahun setelah berhasil mendakwahkan Islam di Kepulauan Zamboanga dan Basilan. Atas hasil kerja keras, akhirnya kebangsaan Maguindanao, raja terkenal dari Maguindanao, memeluk Islam. Dan disinilah awal peradaban Islam di wilayah ini mulai dirintis. Maguindanao kemudian menjadi seorang datuk yang berkuasa di Provinsi Davao di bagian tenggara Pulau Mindanao. Setelah itu, Islam disebarkan ke Pulau Lanao dan bagian utara Zamboanga serta daerah pantai lainnya. Sepanjang garis pantai Kepulauan Filipina semua berada di bawah kekuasaan pemimpin-pemimpin Islam yang bergelar datuk atau raja. Sebelum kedatangan bangsa Spanyol tahun 1565 Masehi, Filipina adalah negeri yang mayoritas penduduknya Muslim, hingga semua berubah setelah kedatangan penjajah Kristen Spanyol. Ibu kota Filipina dahulu bernama Amanillah, sebuah kota yang diberi nama dari bahasa Arab, yaitu Fi Amanillah, yang artinya di bawah perlindungan Allah. Namun, setelah dikuasai Spanyol, nama Amanillah diganti nama menjadi Manila. Saat itu, kaum Muslim Filipina bertekad menjadikan kota Amanillah atau Manila menjadi kota Islam terbesar se-Asia Tenggara. Mereka pun sudah menerapkan syariat Islam selama berabad-abad di bawah pengaruh negara khilafah Islam di Timur Tengah. Profesi kaum muslimin Filipina saat itu umumnya adalah pedagang, petani, dan nelayan. Tahun 1565 Masehi, bangsa Spanyol datang dengan misi Gold, Glory, dan Gospel, yang intinya adalah penjajahan. Kemudian memberi nama Filipina sesuai nama raja mereka, yaitu Raja Philip. Tahun 1569, kota Amanillah direbut oleh Spanyol dan penduduknya dibantai dengan berbagai macam ancaman, kekerasan, dan pemaksaan. Spanyol berhasil melakukan kristenisasi wilayah Filipina Utara dan Tengah. Sebagian kaum muslimin yang tidak mau menerima kristenisasi melarikan diri ke wilayah selatan Filipina untuk menyelamatkan akidahnya. Mereka berhasil membuat pertahanan yang kuat dan terus melawan Spanyol lewat perang gerilya. Kemudian Spanyol memberi nama kaum muslim Filipina dengan nama orang Moro, yang artinya bodoh. Nama ini diambil dari sebutan kepada keturunan Arab Spanyol yang beragama Islam, yang dahulu menguasai Andalusia atau Spanyol, yaitu orang Moor. Sebagai bentuk perlawanan, Spanyol merekrut orang-orang Indo-Kristen, orang Filipina yang sudah dikristenkan, untuk berperang melawan kaum muslimin yang masih saudara sebangsa mereka. Perjuangan kaum muslimin Filipina, baik melawan penjajah Spanyol maupun saudara sebangsa mereka, terus berlangsung sampai tahun 1898. Kebangkitan Islam terus digaungkan oleh dua kelompok yang sama mengatasnamakan umat Islam Filipina. Kelompok pertama dipegang oleh para anggota Moro National Liberation Front, yang merupakan minoritas di kalangan penduduk Muslim. Adapun kelompok kedua dipegang oleh warga Muslim yang ingin mempraksasikan berbagai perubahan dalam masyarakat yang lebih luas.
Kelompok moderat yang didukung oleh mayoritas penduduk berusaha mempertahankan diri sebagai masyarakat Muslim. Mereka ingin masuk ke dalam sistem politik Filipina demi mencapai tujuan-tujuan mereka. Mereka menggunakan cara-cara legal dan konstitusional maupun penyebar luasan ide-ide pemikiran, mengorganisasikan kelompok-kelompok penekan, dan berpartisipasi dalam usaha-usaha pemerintah untuk menemukan suatu penyelesaian yang damai dan adil terhadap Moro. Pada saat ini, kaum Muslim Filipina terus berusaha menghidupkan kebudayaan dan peradaban baru sesuai harapan dan cita-cita mereka. Kaum Muslim Filipina pelan-pelan mengumpulkan kembali sisa-sisa kemajuan Islam dahulu kala baik fisik maupun non-fisik. Misalnya, banyak masjid dan madrasah baru didirikan berdasarkan bantuan dari organisasi-organisasi Muslim dari luar. Bahkan saat ini terdapat 1.500 madrasah yang sudah berdiri. Pemerintah Filipina sendiri memberikan beasiswa untuk para pelajar Moro yang berprestasi. Sementara, pemerintah Mesir menawarkan beasiswa bagi orang-orang Moro untuk belajar di Universitas Al-Azhar, Kairo. Untuk meningkatkan mutu pendidikan anak-anak Moro, guru-guru Muslim dari luar negeri pun mulai berdatangan untuk mengajar di wilayah Moro selama beberapa tahun. Orang-orang Moro saat ini banyak yang memiliki karir di pemerintahan Filipina meskipun baru sebatas diterima pada posisi-posisi departemen kehakiman dan departemen urusan luar negeri saja. Demikianlah kondisi Islam di Filipina saat ini. Walaupun sekarang Muslim Filipina hanya menempati posisi penduduk kelas 2, namun usaha untuk merajut kembali negara yang pernah terkoyak masih terus berlanjut. Ketiga yaitu sejarah perkembangan Islam di Singapura. Singapura adalah negara yang kecil dengan luas 620 km. Bahasa resmi dari Singapura adalah bahasa Inggris. Singapura berdiri pada tanggal 9 Agustus 1965 atau keluar dari negara Federasi Malaysia. Negara ini menganut paham sekuler modern, di mana pemerintahan bersikap netral terhadap semua agama dan ras. Karena itulah, Singapura memiliki penduduk dari berbagai ras dan penganut berbagai agama. Penduduknya berjumlah kurang lebih 4 juta jiwa. Hampir 77% warga Singapura adalah Cina dengan minoritas suku Melayu, yaitu 14% dari seluruh total. Penduduk muslimnya banyak berjumlah 15% dari jumlah seluruh penduduk, yang mana 13,9% di antara memeluk Islam. Itu adalah etnis Melayu dan lainnya berasal dari Pakistan, India, dan Arab. Islam masuk ke Singapura pada abad ke-16 Masehi. Pada masa kerajaan Malaka dipimpin oleh Sultan Mansur Shah. Wilayahnya melebar sampai ke Palembang dan Jambi. Dari Jambi melalui Tanjung Pinang, Islam menyebar memasuki Singapura. Sejarah kehadiran agama Islam di Singapura tidak dapat dipisahkan dengan sejarah kedatangan Islam di Asia Tenggara. Pada umumnya, pada dalam perjalanan sejarah, Singapura pernah menjadi salah satu pusat Islam paling penting di Asia Tenggara. Hal ini dilihat dari keunggulannya sebagai pintu masuk para pedagang dari berbagai benua, sehingga disebut sebagai pusat perdagangan internasional. Selain sebagai pusat perdagangan, Singapura sangat strategis sebagai pusat informasi dan dakwah Islami, baik pada masa Kesultanan Malaka maupun zaman sekarang. Di Singapura, Islam dapat berkembang dengan baik, khususnya di bidang pendidikan, seperti penerbitan buku-buku agama berbahasa Arab dan pendirian madrasah-madrasah. Islam di Singapura mendapat pengakuan dari pemerintah. Pada tanggal 1 Juli 1968, dibentuklah MUIS atau disebut juga dengan Majelis Ulama Islam Singapura yang mempunyai tanggung jawab atas aktivitas keagamaan, kesehatan, pendidikan, perekonomian, kemasyarakatan, dan kebudayaan Islam. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.